Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk anak-anak Bapak semuanya. Pada kali ini kita akan belajar unsur kimia dan pada kali ini kita akan membahas unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu unsur kimia dalam temulawak. Di sekitar kita, kita mengenal kearifan lokal yaitu jamu temulawak yang berbahan dasar temulawak. Nah, dari temulawak ini kita akan mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Ini beras kencur kalau ya kita parut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah menjelaskan perbedaan unsur logam dan unsur non-logam berdasarkan sifatnya. Temulawak terlihat sebagai benda utuh ya, namun apakah temulawak ini tersusun dari satu zat saja? Kira-kira unsur apa saja ya yang ada di dalamnya? Yuk kita pelajari tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tersusun dari satu macam atom saja. Untuk memudahkan kita dalam penyebutan unsur, maka dibuatlah yang namanya lambang unsur. Nah, lambang unsur ini ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Nah, untuk lambang unsur yang satu huruf ini terdiri dari huruf besar ya, huruf pertama. Contoh nitrogen. Nah, lambang unsurnya adalah N. Kemudian karbon, lambang unsurnya adalah C. Sementara itu, jika lambang unsur terdiri dari dua huruf, maka huruf pertama adalah huruf besar ya, huruf awalan dari nama unsurnya, dan yang kedua adalah huruf kecil. Contohnya adalah natrium, disingkat dengan Na. Ada juga kalsium, disingkat dengan Ca. Beberapa unsur lain, contoh magnesium, disimbolkan dengan Mg, kemudian hidrogen disimbolkan dengan H, kalium atau potasium ya disimbolkan dengan K, oksigen disimbolkan dengan O. Unsur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun dari satu macam atom yang sama ya. Kemudian, unsur ini tidak bisa disederhanakan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Yang ketiga, unsur ini memiliki karakteristik fisik dan kimia yang khas dari yang lainnya. Pada kali ini kita akan mempelajari ya jenis unsur. Jadi jenis unsur ini ada tiga. Yang pertama adalah unsur logam, kemudian metaloid atau semi logam, dan unsur non logam atau bukan logam. Yang pertama unsur logam. Nah, unsur logam ini seperti yang kita ketahui ya, dapat menghantarkan listrik. Nah, ini contohnya besi, tembaga ya. Nah, yang kedua, mengkilap jika digosok. Contohnya pisau, ketika kita gosok dia akan mengkilap kembali. Yang ketiga, umumnya berwujud padat ya. Contohnya besi ya yang terdapat pada parang, cangkul. Tetapi ada juga unsur logam ini yang berwujud cair yaitu air raksa ya. Unsur non-logam beberapa sifatnya ya tidak dapat menghantarkan listrik kecuali grafik ya. Contohnya ini unsur non-logam yaitu belerang. Nah, yang kedua adalah sukar dibentuk. Nah, contohnya arang ini bersifat rapuh ya, sukar untuk dibentuk. Yang ketiga berwujud padat, cair dan gas. Nah, contoh non-logam yang berwujud gas, ya ini contohnya adalah gas oksigen, gas hidrogen ya.
Yang ketiga adalah unsur metaloid dengan sifat-sifat yaitu dapat menghantarkan listrik tapi tidak sebaik logam. Nah, unsur metaloid ini banyak digunakan sebagai semikonduktor ya, yaitu contohnya adalah silikon. Kemudian mengkilap seperti logam. Dan yang ketiga ini sedikit rapuh ya daripada logam. Nah, jika kita lihat kembali unsur kimia penyusun temulawak dari beberapa sumber penelitian, baik dari artikel maupun buku, beberapa unsur kimia seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, zat besi ya, mangan, dan kadmium ini terdapat pada temulawak sebagai bahan-bahan mineral. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam temulawak ya. Tentunya ini ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sangat familiar dengannya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam